Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Tri Utomo with name 20002118. Kali ini I want to my presentation my PPT about uh, policy evaluation. Point A itu pengertian evaluasi kebijakan. Evaluasi kebijakan sendiri merupakan persoalan fakta yang berupa pengukuran serta penilaian baik terhadap tahap implementasi kebijakannya maupun terhadap hasil atau dampak yang disebut impact dari bekerjanya suatu kebijakan atau program tertentu hingga menentukan langkah yang dapat diambil di masa yang akan datang. B. Perlunya evaluasi kebijakan. Kebijakan ditetapkan oleh para pemimpin bisnis untuk menguraikan prinsip-prinsip panduan dan aturan untuk perusahaan atau organisasi. Mereka dirancang untuk membantu organisasi membangun budaya perusahaan yang akan secara efektif memenuhi tujuan. Ada banyak komponen untuk mengembangkan dan melaksanakan kebijakan, karena kebijakan dirancang untuk membantu organisasi secara strategis dalam mencapai tujuan. Penting untuk melakukan evaluasi kebijakan pada setiap kebijakan yang diterapkan. Organisasi perlu menerapkan kebijakan tertentu untuk keberhasilan strategi bisnis. Kebijakan untuk organisasi manapun harus efektif dan relevan dengan perusahaan, karyawan, dan periode waktunya. Next point about macam-macam evaluasi kebijakan. Howlett dan Rames pada tahun 1995 dalam William dan ada tiga macam evaluasi kebijakan, yaitu number one, evaluasi administratif. Yang berkenaan dengan evaluasi administratif yaitu anggaran, efisiensi, biaya dari proses kebijakan di dalam pemerintahan. Yang berkenaan dengan A. Effort evaluation, yang menilai dari sisi input program yang dikembangkan oleh kebijakan. B. Performance evaluation, yang menilai keluaran atau output dari program yang dikembangkan oleh kebijakan. C. Adequacy performance evaluation atau effective evaluation, yang menilai apakah program dijalankan sebagaimana yang sudah ditetapkan. D. Efficiency evaluation, yang menilai biaya program dan memberikan penilaian tentang keefektifan biaya tersebut. E. Proses evaluation, yang menilai metode yang dipergunakan oleh organisasi untuk melaksanakan program. Number two, evaluasi judicial, yaitu evaluasi yang berkenaan dengan isu keabsahan hukum tempat kebijakan diimplementasikan, termasuk kemungkinan pelanggaran terhadap konstitusi, sistem hukum, etika, aturan administrasi negara, hingga hak asasi manusia. Number three, evaluasi politik, yaitu menilai sejauh mana penerimaan konstitusi politik terhadap kebijakan publik yang diimplementasikan. Next point about siapa yang sebaiknya melakukan evaluasi kebijakan. Standar yang harus dipertimbangkan oleh setiap pemimpin organisasi ketika merancang kebijakan adalah apakah kebijakan itu layak, berguna, dan akurat. Untuk merancang kebijakan, pertama-tama diskusikan masalah inti dan tujuan dengan pemangku kepentingan utama, seperti Dewan Direksi dan Eksekutif Senior. Sebelum suatu kebijakan dapat dievaluasi, itu harus dibuat, diterapkan, dianalisis, dan dipantau. Ini mungkin tampak jelas, tetapi perusahaan tidak mampu menerapkan kebijakan dan kemudian tidak memberi mereka waktu yang cukup untuk berhasil. Jadi, yang sebaiknya melakukan evaluasi kebijakan itu sendiri ialah pemangku kepentingan utama, yaitu Dewan Direksi dan Eksekutif Senior. Next point about permasalahan dalam evaluasi kebijakan. Number one, kendala psikologis. Secara psikologis, masih banyak aparat pemerintah atau pengambil dan pelaksana kebijakan yang alergi dengan kegiatan evaluasi. Hal itu disebabkan oleh adanya asumsi bahwa evaluasi kebijakan sangat mempengaruhi karir pelaksanaan kebijakan. Number two, kendala ekonomis. Secara umum, kegiatan evaluasi membutuhkan biaya yang tidak murah, misalnya untuk pengumpulan data, pengolahan data, para staf, dan evaluator. Untuk itu, hampir tidak mungkin melakukan evaluasi kebijakan tanpa adanya dukungan finansial yang cukup. Number three, kendala teknis. Evaluator seringkali dihadapkan pada beberapa hambatan teknis, seperti tidak tersedianya data yang mutakhir, dan kalaupun ada data yang tersedia secara kualitatif kurang baik. Di samping itu,
Mulai data seringkali dipandang sebagai kegiatan formalitas, sehingga substansi dari data tersebut kurang diperhatikan. Nomor 4, kendala politis. Suatu kebijakan dapat saja diwarnai oleh kepentingan dan tawar-menawar politik tertentu dari ketentuan politik baik di dalam maupun di luar struktur pemerintah. Dalam keadaan yang demikian, evaluasi akan sangat sulit untuk dapat dilakukan secara fair dan terbuka. Number 5 and last, kendala sumber daya evaluasi. Pekerjaan mengevaluasi suatu kebijakan bukanlah hal gampang. Kegiatan evaluasi memerlukan kompetensi khusus sesuai dengan bidang kebijakannya. Uh, that's my presentation about my PPT. Thank you and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.